Halo, selamat pagi. Kembali Anda menyaksikan Tech Talk yang membahas isu-isu terkini tentang perkembangan teknologi dan sains di Indonesia bersama saya, Diana Dwika. Perubahan Badan Riset dan Inovasi Indonesia atau BRIN menjadi lembaga negara pada tahun 2021 merupakan wujud aksi pemerintah untuk mengoptimalkan dan mensinergikan potensi riset hingga terbentuk inovasi. BRIN juga mendorong perubahan bagi ekosistem riset di Indonesia berbasis kompetensi dan juga kolaborasi melalui optimalisasi sumber daya manusia, infrastruktur, dan pastinya program riset. Untuk membahas lebih dalam tentang dunia perisetan dan implementasinya, sudah bergabung dengan saya Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian BRIN, Profesor Oki Karna Rajasa. Selamat datang Profesor di CNN Indonesia. Selamat pagi, Mbak Dian. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Senang terima kasih bisa banyak juga bergabung. atas waktunya, Prof. Ini kita di segmen awal ingin mengkaji lebih jauh pembentukan BRIN sebagai lembaga pemerintah yang ada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ini kalau melihat memang strukturnya cukup besar ya, Profesor. Lantas kira-kira ini strategi BRIN untuk mendukung riset dan juga inovasi di Indonesia seperti apa, Prof? Terima kasih, Mbak Dian. Jadi kalau memang melihat secara bentuk tadinya dari jumlah yang ada, kita melihat bahwa BRIN merupakan gabungan dari X-Ristek, kemudian X4LPNK, dan nantinya 47 Litbang KL. Sudah barang tentu akan menjadi sangat besar. Tetapi kita berharap melalui koordinasi ini kita akan mempunyai arah yang sama. Iya. Jadi tadi disebutkan yang pertama adalah integrasi sumber daya iptek, kemudian menciptakan ekosistem riset dan inovasi berdasarkan global, inklusif dan kolaboratif, kemudian yang ketiga adalah menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan dengan fokus pada digital, green, dan blue economy. Nah, bagaimana strategi yang akan kita lakukan? Untuk itu BRIN akan menerapkan paling tidak 4 strategi, yaitu kita akan memfasilitasi wajib serah dan simpan data primer ilmiah, artinya nanti para peneliti akan kita fasilitasi melalui repositori ilmiah nasional yang itu bersifat gratis, long term, dan unlimited. Yang kedua, kita akan mengelola bagi hasil dana abadi riset atau penelitian mulai tahun depan. Kemudian yang ketiga adalah manajemen talenta nasional, khususnya bidang riset dan inovasi. Dan yang keempat adalah infrastruktur riset yang ada di BRIN bersifat terbuka untuk semua pelaku riset, akademis, periset, komunitas, dan pelaku usaha. Demikian, Mbak Dian. Iya, menarik sekali ketika kita menyampaikan bahwa seharusnya pembangunan dan juga fondasi ekonomi ini di Indonesia berbasis riset. Tapi kalau kita boleh mengetahui BRIN ini, OR-OR yang tergabung di BRIN sejauh ini apa saja ya, Prof? Ya, terima kasih. Jadi memang sampai saat ini kita belum secara final menetapkan jumlah organisasi riset yang ada di BRIN. Iya. Masih menunggu negosiasi bersama dengan Menpad RB. Tapi sebagai gambaran kira-kira nanti organisasi riset yang memang fungsinya adalah sebagai entitas yang mengimplementasikan tugas teknis riset pada BRIN, diperkirakan sekitar 13 organisasi riset, dan ini masih fleksibel. Tetapi kalau melihat ini dari gabungan tadi 4 LPNK plus 47 Litbang KL berubah menjadi 13 OR, saya kira salah satu bentuk yang cukup efisien. Dan ini mencakup beberapa bidang seperti pengkajian penerapan teknologi, tenaga nuklir, ilmu pengetahuan kebumian, ilmu hayati, ilmu teknik, kemaritiman, ilmu sosial, sosio-humaniora, kemudian pertanian, peternakan, dan kesehatan. Saya kira cukup untuk mengcover berbagai kepentingan nasional. Iya. Nah, yang membedakan di sini adalah bahwa nanti organisasi riset itu akan diberi tugas untuk mengelola apa yang disebut dengan rumah program. Oke, apa itu, Yaitu Prof? suatu program riset yang nanti outputnya dikunci dalam bentuk generik secara umum, dan ini harus lintas organisasi riset. Jadi ini yang membedakan adalah di sini. Baik, tapi kalau Profesor melihat ini kan artinya sekarang strukturnya akan lebih ramping begitu ya. Ini cukup ideal tidak untuk riset dan pengembangan riset dan juga inovasi di Indonesia, Profesor? Ya, yang jelas pelaku riset kan tidak hanya di BRIN, tetapi juga ada di perguruan tinggi maupun di pihak swasta. Tapi dari segi institusi riset pemerintah, jelas ini merupakan satu efisiensi
di mana fasilitas maupun sumber daya manusianya itu akan menjadi satu dan sangat fleksibel. Jadi artinya pelaku riset nanti bisa memanfaatkan semua infrastruktur terbuka kami, baik itu SDM-nya maupun fasilitas riset yang tersebar hampir di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Profesor, kalau kita coba untuk melihat ke belakang, perjalanan riset di Indonesia ini memang tidak bisa kita pungkiri seringkali terjadi tumpang tindih begitu ya antar organisasi atau lembaga riset atau penelitian begitu. Antara riset misalkan dari KKP, seringkali juga dilakukan penelitian yang sama oleh LIPI misalkan seperti itu. Nah, kalau ketika akhirnya organisasi-organisasi ini bergabung menjadi BRIN begitu, ini kira-kira untuk prioritas riset dan juga sinergitasnya akan seperti apa, Profesor? Jadi dengan penggabungan program sudah barang tentu menjadi satu organisasi riset. Itu berarti kan akan menggabungkan semua pelaku riset yang memiliki relevansi dan overlapping yang tinggi. Jadi misalnya di tempat saya saat ini ada di bawah Deputi Kebumian, kami ada pusat riset oseanografi, dan kemudian ada pusat riset laut dalam, ada bioindustri laut. Otomatis nanti pada saat penggabungan melalui OR misalnya kelautan dan perikanan, kami akan lepas dari kebumian dan bergabung menjadi di bawah kelautan dan perikanan. Dengan demikian sudah dipastikan akan terjadi penurunan yang sangat drastis terkait dengan overlapping atau tumpang tindih program riset di Indonesia. Begitu. Baik, ini kami juga mencatat bahwa belum lama ini BRIN mengadakan Riteh Expo ya, mengusung tema Digital, Blue, dan juga Green Economy. Kenapa tema itu yang diangkat, Prof? Ya, terima kasih. Jadi melalui Riteh Expo ini memang kita fokus pada digital, blue, dan green economy ini sebagai salah satu upaya kita untuk segera mewujudkan bagaimana konsep riset itu bisa memberikan dampak secara ekonomi. Itu satu. Yang kedua adalah ini juga mengacu kepada prioritas riset nasional tahun 2020 sampai 2024 serta untuk mendukung programnya Pak Jokowi. Jadi bagaimana tema digital, green, dan blue economy ini diterapkan pada organisasi riset yang ada di BRIN sudah barang tentu ini seperti saya sampaikan tadi akan dilakukan melalui rumah program yang nanti akan bersifat terbuka bagi setiap peneliti yang berada pada organisasi riset yang berbeda. Misalnya digital ekonomi pasti akan terkait dengan teman-teman di OR pengajian penerapan teknologi maupun teknik. Sedangkan pada OR pertanian dan peternakan lebih kepada green misalnya, dan untuk OR kelautan perikanan kita akan fokus pada blue economy. Jadi sekali lagi ini bukan merupakan monopoli suatu organisasi riset, tapi bersifat lintas organisasi riset. Demikian, Pak. Iya, dan ini kemarin Riteh Expo dilakukan secara virtual ya, Prof ya, dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi ke-76 dan dilaksanakan selama 4 hari dari 10 sampai 13 November ya, Prof. Antusiasmenya bagaimana waktu itu, Prof? Ya, saya kira sangat menarik karena yang kita tawarkan tidak hanya pameran virtual, tapi juga demo science termasuk juga klinik konsultasi. Jadi ini merupakan kombinasi yang menurut saya cukup menarik para peserta atau penonton untuk bisa bergabung. Karena tawaran dengan tidak hanya virtual tapi demo science dan juga klinik konsultasi. Jadi ke depan kita akan teruskan ini program ini, Mbak. Iya. Prof Oki, mungkin selama ini masyarakat Indonesia itu cukup familiar begitu ya dengan termination tentang green industry, kemudian green economy dan juga green product. Tapi saat ini di perbincangan kita pagi ini ada satu termination lagi yang muncul tentang blue economy begitu ya. Ini bisa mungkin sedikit dijelaskan kepada masyarakat apa sih yang dimaksud dengan blue economy? Ya, jadi blue economy secara sederhana itu adalah pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut yang tidak hanya terkait dengan eksploitasi, tapi juga terkait dengan konservasi dan preservasi untuk regenerasi lingkungan ke depan. Artinya kita memanfaatkan sekarang tetapi tidak melupakan untuk
generasi berikutnya. Jadi secara sederhana seperti itu. Baik Profesor, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang blue economy seperti apa kira-kira manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari riset yang saat ini dilakukan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, usai jeda kami akan membahas tentang detail riset ekonomi biru. Simak informasinya sesaat lagi, tetaplah di Teh Talk. Terima kasih Anda masih di Teh Talk bersama saya Diana Dwika dan narasumber kita Bapak Oki Karnarajasa, Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Baik Profesor, melanjutkan perbincangan kita, saya bisa mengatakan bahwa riset ini adalah sebuah aset begitu ya Prof ya, di mana ekonomi berbasis pengetahuan, ekosistem pengetahuan ini harus dibentuk dan juga supaya sustainable begitu dilakukan di Indonesia. Kalau tadi kita berbicara tentang blue economy, sebenarnya apakah manfaat riset tentang kelautan ini berdampak langsung kepada masyarakat? Ya, jadi saya ingin coba berikan contoh beberapa tantangan terkait dengan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia ya. Misalnya saat ini kita akan menghadapi kendala di mana sekitar 38% ikan yang ditangkap melebihi kemampuan ekosistem untuk mengembalikan jumlahnya atau overfishing. Nah, kemudian juga kita menghadapi keadaan di mana hampir sepertiga dari terumbu karang yang berharga bagi masyarakat pesisir dalam kondisi yang kurang baik. Di satu sisi kita juga mengalami dampak misalnya karena limbah plastik ya, yang saat ini termasuk limbah dari COVID dan sebagainya. Jelas hal-hal semacam itu karena di kawasan terumbu karang dunia itu sekitar 130 juta penduduk itu bergantung kehidupannya terhadap ekosistem ini. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan momen sebagai pemanfaatan blue economy, khususnya itu untuk melakukan beberapa kegiatan riset yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas sehingga berdampak terhadap masyarakat. Misalnya contoh yang sederhana, kita melakukan konservasi dan rehabilitasi mangrove misalnya di Pulau Pari. Itu di satu sisi akan meningkatkan jumlah tangkapan karena itu merupakan tempat berkembang biak. Di satu sisi yang lainnya adalah bahwa kita bisa memanfaatkan rehabilitasi atau konservasi mangrove itu sebagai objek untuk ekowisata. Dan ini sudah mulai dilakukan di Pulau Pari contohnya. Jadi contoh-contoh bagaimana intervensi riset secara langsung tidak harus menghasilkan teknologi tinggi, tetapi teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Demikian. Kalau tadi Profesor sampaikan 130 juta masyarakat Indonesia ini bergantung pada ekosistem kelautan begitu ya. Dan kalau kita melihat bahwa Indonesia ini memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, kemudian bentang lautnya juga sangat kompleks. Artinya memang butuh sistem informasi yang terperinci, kemudian terintegrasi dan juga pastinya tepat waktu begitu Prof. Kalau melihat dari struktur infrastruktur riset dan juga inovasi Indonesia, apakah sudah cukup mumpuni Profesor? Sudah secara kondisi saat ini sebetulnya belum secara penuh kita optimal ya memanfaatkan itu. Tetapi salah satu program yang nanti akan dilaksanakan oleh BRIN adalah program Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia. Ya, program Satu Data Indonesia. Artinya itu akan menjadi satu platform yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan riset, entah itu survei ekonomi, kemudian demografi, bahkan mengukur perubahan suhu laut, kemudian kita memonitor terjadinya suatu pencemaran itu bisa disimpan dalam sistem disebut dengan Satu Data. Dan di bawah BRIN, di bawah kepala BRIN akan ada 2 deputi yang khusus secara penuh akan ditugaskan untuk terkait dengan kebijakan pembangunan satu, yang kedua adalah kebijakan terkait dengan riset dan inovasi.
Artinya BRIN akan memegang peran penting berbasis kepada program satu data itu untuk memberikan kebutuhan Hmm. kementerian atau pihak lain yang terkait dengan suatu tema atau isu tertentu. Demikian. Kalau tadi Profesor menyebutkan ada sejumlah problematika begitu ya terkait ekosistem laut di Indonesia, diantaranya adalah overfishing sebesar 38% kurang lebihnya, kemudian ada sepertiga terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi yang kurang baik begitu dan juga limbah plastik. Nah ini lantas bagaimana peran dari BRIN, keikutsertaan BRIN dalam program Core Map CTI yang digagas oleh Bank Dunia sejauh ini, Profesor Oki? Terima kasih, Mbak Dian. Jadi kebetulan program Core Map CTI itu kepanjangan dari Coral Reef Rehabilitation and Management Program, Coral Iya. Triangle Initiative. Ini merupakan salah satu langkah nyata ya dari pemerintah Indonesia untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan pesisir sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini memang program jangka panjang dan saat ini yang kita kelola di bawah BRIN merupakan program yang dimulai tahun 2017 sampai 2022 bulan Juni nanti akan selesai. Ini merupakan program pinjaman atau loan dari Bank Dunia sebesar 47,3 juta yang kita kelola selama ini. Jadi ini adalah satu program. Yang kedua, kami juga membagi komponen loan itu atau pinjaman itu menjadi 3 hal. Yang pertama adalah penguatan kelembagaan pemantauan pesisir, yaitu kita memonitor terumbu karang, kemudian mangrove, seagrass atau lamun, ikan karang, dan makrobentos. Nah, dalam hal ini LIBI berperan sebagai wali data kelautan, yang nanti ujung-ujungnya tadi kita gabungkan dengan program data Indonesia. Yang kedua, setelah memperkuat kelembagaan pemantauannya, kita juga mempersiapkan riset terkait dengan ekosistem pesisir. Jadi tujuannya adalah untuk apa yang kita sebut dengan science-based policy. Jadi suatu kebijakan yang berbasis kepada kajian ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah penguatan kapasitas kelembagaan, yaitu berupa 2 hal. Yang pertama adalah infrastruktur. Kami membangun laboratorium dan gedung, misalnya pusat data ekosistem di Ancol, itu tinggal diresmikan bulan Februari. Kemudian kita punya pusat penelitian di Pulau Pari. Kemudian kita membangun fasilitas untuk bioindustri laut di Lombok dan juga fasilitas laut dalam di Ambon. Kemudian kita menyiapkan peralatan riset dan laboratorium, termasuk jejaring data kelautan. Karena kan bagaimanapun juga, setelah nanti ini pinjaman selesai tahun 2022, kita tetap harus melanjutkan kegiatan itu. Kemudian terkait dengan SDM, kita memiliki training dan tempat uji kompetensi bekerjasama dengan perguruan tinggi. Dan ini sangat relevan dengan programnya Mas Menteri, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sebagai sertifikasi penunjang kelulusan ya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan beasiswa. Jadi secara utuh kira-kira seperti itu kita mempersiapkan program Core Map CTI dalam rangka menunjang pembangunan kelautan di Indonesia. Terima kasih. Baik, Profesor, nanti di segmen selanjutnya saya ingin menggali lebih jauh bagaimana riset yang dilakukan oleh BRIN terkait EBT, karena Laut Indonesia ini pastinya memiliki potensi yang besar untuk pengembangan EBT, dan juga tentang Decade of Ocean Science di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, kita akan membahas sejauh apa kontribusi Indonesia terhadap perkembangan riset kelautan di dunia, terlebih sejak pencanangan Decade of Ocean Science pada tahun 2021 hingga 2030 oleh PBB. Simak informasinya sesaat lagi, tetaplah di Teh Talk. Terima kasih Anda masih menyaksikan Teh Talk bersama saya Diana Dwika dan narasumber kita Profesor Oki Karnarajasa, Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian BRIN. Baik Profesor, tadi yang sempat saya singgung di segmen kedua, kami juga ingin mengetahui bagaimana peran BRIN
dalam mengembangkan EBT berbasis kelautan? Karena seperti yang kita ketahui bahwa 70% cahaya matahari yang diterima di bumi ini ada di bawah laut ya, dan 30% energi angin di dunia ini juga berada di lautan. Kira-kira risetnya dan juga inovasi sejauh ini yang dikembangkan seperti apa? Terima kasih Mbak Dian. Jadi memang saya perlu konfirmasi lagi bahwa energi baru dan energi terbarukan merupakan satu dari 9 bidang riset fokus ya terkait Hmm. dengan riset di Indonesia. Jadi sudah barang tentu ini akan menjadi perhatian paling tidak di dalam program prioritas riset nasional 2020 sampai 2024. Dan laut sudah barang tentu menawarkan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Ya. Jadi kita dorong bagaimana tadi ada energi gelombang, kemudian energi arus, kemudian pasang surut, kemudian OTEC yaitu Ocean Thermal Energy Conversion dan termasuk juga metan hydrate maupun sumber energi yang lain. Jadi jelas ini akan mendapatkan prioritas termasuk bagaimana nanti pada saat dilakukan pendanaan riset baik secara kompetisi maupun penugasan dimungkinkan BRIN ikut berperan dalam rangka mencari sumber energi baru terbarukan ke depan. Demikian. Iya, karena memang ini patut sekali untuk dikembangkan ya, Profesor. Selama ini mungkin kita hanya mengetahui bahwa EBT ini hanya berbasis PLTA, kemudian Ya, PLTS begitu ya, dan juga biofuel. Tapi ternyata dengan kondisi Indonesia dengan bentang 70%-nya adalah lautan, itu memiliki potensi yang besar untuk pengembangan EBT ke depan begitu. ya, Baik. Nah, betul. dan saat ini seperti yang kita ketahui bahwa Badan PBB ini melakukan riset kelautan dengan mencanangkan Decade of Ocean Science pada tahun 2021 hingga 2030. Nah, ini inisiasinya dan juga kontribusi Indonesia seperti apa untuk riset kelautan dunia? Ya, baik, terima kasih. Jadi program Decade of Ocean Science atau The Decade of Ocean itu diluncurkan oleh PBB 2017 ya, tanggal 5 Desember. Itu suatu pernyataan komitmen bahwa satu dekade ilmu kelautan untuk pembangunan berkelanjutan tahun 2021 sampai 2030. Jadi intinya adalah ini akan memastikan bahwa kerangka kerja bersama untuk memastikan ilmu kelautan dapat sepenuhnya mendukung negara untuk mencapai agenda 2030 yaitu SDG pembangunan berkelanjutan. Hmm. Dan misinya adalah the science we need for the science we want. Jadi ilmu kelautan yang kita butuhkan untuk lautan yang kita inginkan. Nah, seperti apakah kelautan yang kita inginkan? Itu paling tidak ada 8 hal yang dicanangkan. Yang pertama adalah a clean ocean, yang kedua adalah a healthy and resilient ocean, yang ketiga adalah productive ocean, kemudian yang keempat predicted ocean, yang kelima adalah safe ocean, yang keenam accessible ocean, dan yang terakhir adalah an inspiring and engaging ocean. Nah, Indonesia sendiri secara tidak langsung pun saat ini sudah melakukan berbagai komitmen untuk melakukan hal-hal semacam itu terkait dengan Ocean Decade. Nah, yang ingin kita dorong adalah bagaimana nanti riset itu bisa dijadikan dasar sebagai dasar untuk membuat keputusan terkait dengan Ocean Decade. Jadi kita dorong sekali semakin banyak kajian atau kebijakan pemerintah nanti akan berbasis kepada hasil riset. Termasuk tadi pemanfaatan one data. Karena ini satu modal dan investasi yang luar biasa kalau kita bisa memanfaatkan data-data kelautan secara berkelanjutan. Demikian, Mbak. Ya, Profesor, ini memang artinya kita ke depan akan semakin memantapkan riset dan juga inovasi sebagai landasan pembuatan kebijakan dan ini juga akan diterapkan di dunia begitu. Tapi satu hal yang tidak bisa kita tutupi pastinya masih banyak kendala yang saat ini dihadapi. Menurut catatan Profesor sejauh ini untuk kendala-kendala riset dan juga inovasi di Indonesia apa saja yang harus diperbaiki ke depannya? Ya, baik. Jadi kalau dari segi umum tadi yang saya sampaikan di awal terkait dengan masalah utama kita adalah masih adanya sumber daya manusia yang tercecer-cecer di mana-mana dengan overlap program dan penganggaran yang juga sangat dimungkinkan satu
tidak mencukupi karena dipecah-pecah. Di satu sisi ada yang besar tapi yang banyak yang lain tidak kebagian. Jadi kalau dalam hal ini kita perlu merubah ya paradigma atau paradigm shift dari ekonomi berbasis sumber daya menjadi ekonomi berbasis inovasi. Nah, konsekuensinya kita harus bersatu padu. Jadi dari segi SDM, kemudian dari segi anggaran dan programnya, dan saya kira ini momen yang bagus nanti dengan diluncurkannya BRIN secara official dengan pembentukan OR pada tanggal 1 Januari 2022, kita berharap betul peran BRIN akan semakin nyata sebagai bukan koordinator tapi ya sebagai yang memberikan fasilitas terkait penelitian, pengembangan, dan pengajian serta penerapan teknologi untuk institusi riset dan periset di Indonesia, termasuk bidang kelautan untuk bekerja sama secara inklusif, ya pemerintah, ya masyarakat, ya peneliti, ya dosen, dan sebagainya. Dan saya kira ini akan menjadi modal dan kita harus mulai sekarang bersama-sama, mudah-mudahan dengan merger ini akan menciptakan suatu ekosistem riset dan inovasi yang kondusif bagi riset ke depan. Terima kasih. Baik Profesor Oki Karnarajasa, Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian BRIN. Terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Semoga cita-cita kita terwujud, riset dan juga inovasi ini bisa menjadi landasan pembangunan Indonesia untuk menjadikan Indonesia lebih baik melalui digital, green, dan juga blue economy. Terima kasih banyak, sehat selalu Profesor. Terima kasih Mbak Dian, kesempatannya, salam sehat juga. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian topik Teh Talk kita kali ini. Kita sama-sama berharap geliat riset dan inovasi dalam bidang ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru bisa semakin berkembang dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Nantikan Teh Talk di episode berikutnya. Saya Diana Dwika, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.